Bangkitnya Dataran Hitam Bab 291, Laporan 1. Berjam-jam berlalu dengan cepat, dan saat ini, Minos telah kembali dari sesi kultivasi lainnya di kerajaan tata ruang ke kantornya. Langit di atas kota kering sudah mulai gelap ketika Stuart muda sedang duduk dengan nyaman di kursi berlengan di kantornya, mengamati pemandangan kota melalui jendela tempat itu. Dia memegang secangkir teh spiritual di tangan kanannya, dan dia meminumnya dengan tenang sambil menunggu janji berikutnya. Rasa teh kayu manis spiritual yang menyenangkan adalah favorit Minos, dan dia meminumnya kapanpun dia bisa. Padahal, ini adalah minuman utama yang disajikan di kantornya saat dia ada. Bagaimanapun, dia memperhatikan pergerakan di jalan depan rumahnya, ketika akhirnya sekretaris Mia memasuki tempat itu dan memperingatkannya tentang sesuatu. Tuan muda, ada sersan dari divisi intelijen markas besar yang ingin menemui Anda. Bolehkah saya mengizinkannya masuk? Tolong lakukan ini. Ucapnya pelan sambil tetap memandang keluar jendela kaca ruangan itu. Adapun divisi intelijen markas besar, ini adalah salah satu sektor tentara dataran hitam. Untuk saat ini, divisi ini bertindak terutama untuk meneliti latar belakang prajurit masa depan dan memungkinkan perekrutan mereka yang mampu melakukannya. Tapi ada fungsi yang lebih penting dari itu. Divisi ini bertanggung jawab atas penyelidikan dan spionase terhadap peristiwa tertentu dan musuh dataran hitam. Tentu saja, saat ini tidak banyak yang bisa diselidiki atau dimata-matai, karena tidak ada cukup staf untuk melakukan hal tersebut dan tidak banyak masalah yang harus diselesaikan. Jelas sekali, dataran hitam memiliki banyak musuh potensial. Tetap saja, organisasi ini tidak mungkin memata-matai mereka semua, bahkan jika seluruh penduduk kota kering adalah tentara. Jadi, karena kegiatan utamanya masih non-aktif, Departemen Angkatan Darat ini lebih banyak terlibat dalam pemilihan prajurit baru daripada spionase. Itu juga salah satu Departemen Angkatan Darat, yang banyak anggotanya bukan prajurit melainkan prajurit administratif. Yaitu tentara yang tinggal di dalam markas. Ada sektor-sektor lain seperti ini dalam angkatan bersenjata setempat, misalnya dalam kasus divisi administratif dan balai hadiah. Bagaimanapun, setelah menunggu beberapa detik, sersan dari divisi intelijen akhirnya memasuki kantor itu sambil membawa setumpuk kertas di salah satu tangannya. Ia mengenakan seragam khas tentara setempat, yang bentuknya seperti model baju besi sederhana berwarna emas dan perak, yang memiliki beberapa simbol. Salah satunya menunjukkan pangkat prajurit di bahu kiri, yang lain menunjukkan divisi prajurit itu di bahu kanan, dan terakhir, simbol dataran hitam di dada kiri. Dia kemudian menyapa Minos dengan cepat sebelum akhirnya mulai membicarakan hal-hal yang ingin dia laporkan di sini. Tuan muda, divisi kami telah meninjau semua dokumen yang dikumpulkan di pangkalan barat laut keluarga Chamber. Dia segera berkata sambil memberikan tumpukan kertas itu kepada Minos. Oh, itu bagus. Di saat yang sama, Minos berkomentar saat dia mulai mendalami makalah yang disampaikan prajurit tersebut. Seperti yang Tuan muda lihat, kami menemukan banyak informasi relevan tentang keluarga Chamber dari dokumen yang berasal dari pangkalan itu. Namun, kami tidak hanya mendapatkan informasi dari mereka tetapi juga dari kekuatan lain di wilayah tersebut. Prajurit itu mulai menjelaskan poin-poin utama kepada Minos. Pertama-tama kami menemukan bahwa keluarga Chamber memiliki hubungan jangka panjang dengan kelompok pembunuh, Scourges of the Devil, sebuah organisasi yang merupakan musuh tentara. Anda dapat melihatnya di halaman 12. Dan saat mendengar itu, Minos dengan cepat membalik-balik halaman laporan itu sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Kenapa aku tidak terkejut? Dia berpikir sendiri, mengingat betapa sedikitnya yang dia ketahui tentang keluarga Chamber. 3 dokumen ditemukan di pangkalan itu tentang organisasi pembunuh ini. 2 di antaranya adalah surat yang dikirim antara keluarga raja spiritual dari kamar, membicarakan tentang kematian seseorang bernama Jeff, yang telah mengkhianati keluarga itu dan melarikan diri ke Scourges of the Chamber. Iblis. Namun, segalanya tidak berjalan baik baginya, karena keluarga Chamber sudah lama menjalin kemitraan dengan organisasi itu. Minos mengeluarkan suara setuju saat membaca transkrip surat yang diterima Jamie. Sersan itu kemudian melanjutkan, dokumen lainnya bukanlah surat melainkan pemberitahuan internal keluarga Chamber, di mana salah satu tetua organisasi itu memberi perintah kepada Raja Spiritual, Jamie, untuk membuat kesepakatan dengan pembunuh bernama Sandy, Skite. Rupanya, seperti yang bisa kamu lihat di halaman 13 dan 14, mereka mencoba menyewa pembunuh ini untuk melakukan pekerjaan di kerajaan salju. Adapun target dari kontak ini hanya diidentifikasi dengan kata, nyata. Sayangnya, tidak ada informasi apapun tentang pencambukan iblis dalam dokumen yang diperoleh ini, pikir Minos sedikit kecewa. Mengetahui lokasi markas Scourge of the Devil akan sangat penting untuk balas dendam Minos di masa depan. Tapi hal seperti itu juga diharapkan. Bagaimanapun, meskipun ini adalah markas keluarga Chamber, tempat ini tetaplah sebuah cabang. Itu tidak akan menyimpan informasi penting di tempat seperti itu.
Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang pencambukan iblis di markas besar keluarga Chamber. Dia bergumam pelan, masih melihat kertas di depannya. Prajurit itu kemudian kembali berbicara tentang penemuan yang telah dibuatnya. Kedepannya, Tuan Muda akan melihat, di halaman 5, transkrip berita internal tentang keluarga Chamber. Dari isi dokumen yang ditemukan di pangkalan itu, salah satu mata-mata keluarga Chamber di Kerajaan Ombak mengetahui tentang antisipasi upacara penobatan putra mahkota. Peristiwa seperti itu seharusnya terjadi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Apa? Minos berseru kaget. Dia tidak percaya Kerajaan Ombak akan memilih penggantinya dalam waktu dekat. Lagi pula, Raja negara itu bahkan belum berusia 800 tahun, dan ketiga pangeran itu masih berada di tahap kelima dalam budidayanya. Nah, Minos kaget dengan informasi tersebut. Dia telah belajar tentang keluarga kerajaan Ombak pada saat di Akademi Spiritual, jadi dia tahu tentang beberapa hal mengenai dunia itu. Selain mengetahui usia raja dan budidayanya, level 59, Minos juga menyadari bahwa kerajaan ini akan memilih putra mahkota hanya ketika semua pesaing mencapai budidaya tahap ke-6. Hanya dari titik itulah perlombaan untuk penerus raja dimulai di negara bagian tersebut. Namun hal itu tidak dapat terjadi pada saat ini. Sebagai pesaing utama, musuh Peter, Charles Walker, baru berusia 22 tahun dan seharusnya berada paling banyak di pertengahan tahap ke-5 budidaya. Dan selain kemungkinan pemilihan penerus raja terjadi terlebih dahulu, hal itu akan terjadi jika sesuatu terjadi pada raja. Apakah raja sakit parah dan memutuskan untuk memajukan pilihan penggantinya? Minos bertanya-tanya dalam hati. Itu tidak masalah. Bagaimanapun, ini bukanlah kabar baik bagi kami. Jika orang itu, Charles Walker menjadi raja, itu bisa membuatku mendapat masalah. Setelah itu, prajurit tersebut melanjutkan presentasinya tentang apa yang telah ditemukan. Dia telah berbicara tentang kecelakaan kapal yang terjadi di Laut Utara, tetapi divisi intelijen tidak terlalu memperhatikannya. Di sisi lain, Stuart muda sangat penasaran dengan Laut Utara yang terkenal itu. Baginya, ada dua informasi yang kontras dalam benaknya. Di satu sisi, pengetahuan Akademi Spiritual tentang masa kini memberitahu Minos bagaimana Laut Utara, dekat kerajaan akhir, berbahaya, bahkan bagi para orang suci spiritual. Namun, kenangan yang dia miliki tentang tempat ini, melalui warisan yang ditinggalkan oleh Henricus Longus, memberitahunya bahwa tempat ini seharusnya tidak terlalu berbahaya. Faktanya, terdapat wilayah dengan konsentrasi spiritual yang tinggi di wilayah tersebut. Meski begitu, kekuatan rata-rata binatang laut seharusnya tidak terlalu menakutkan. Di zaman Tuhan, ini adalah tempat yang paling bisa dibandingkan dengan kerajaan Flaming saat ini. Dengan kata lain, Laut Utara hanya sekuat dan berbahaya seperti kerajaan kelas 2 beberapa juta tahun yang lalu. Apa yang terjadi di wilayah itu? Saya yakin binatang laut di sana tidak menyerang kapal secara cuma-cuma pada masa Henricus Longus. Mengenai cuaca, seharusnya tidak terlalu liar. Bangkitnya dataran hitam bab 292, laporan 2. Laut Utara di benua tengah adalah situs bersejarah yang terkenal dengan cuacanya yang tidak stabil dan binatang buas tingkat tinggi. Ada daerah yang sangat dingin, sampai-sampai bongkahan es yang sangat besar terbentuk di langit, menciptakan hujan yang tak terbayangkan yang bisa menenggelamkan kapal-kapal besar. Pada saat yang sama, di daerah yang tidak terlalu jauh, orang dapat menemukan tempat-tempat panas di mana lautnya mendidih. Seluruh iklim di wilayah itu benar-benar tidak normal. Dengan adanya badai yang dapat mengubah rute kapal sejauh ribuan kilometer dalam hitungan menit. Meskipun hampir tidak ada pulau di wilayah tersebut, sebagian besar pulau yang ada adalah pulau terbang, yang lokasi dan ketinggiannya terus berubah. Selain faktor iklim dan geografis Laut Utara yang tidak stabil, masih terdapat keberadaan binatang laut yang kuat di wilayah tersebut. Bagaimanapun, ada wilayah dengan konsentrasi spiritual yang tinggi, ideal untuk mengembangkan makhluk spiritual yang berpotensi besar. Akhirnya karena itu semua, Laut Utara sempat dikenal sebagai tempat yang asing, sudah pada zaman Henricus Longus. Namun, dalam ratusan ribu tahun terakhir, tempat itu semakin terkenal di dunia spiritual. Laut Utara telah dikenal sebagai pemakaman maritim para orang suci. Minos tidak tahu persis kapan keadaan berubah, tapi dalam sejarah terkini di utara benua tengah, insiden di wilayah itu terus meningkat. Kasus seperti kapal bajak laut segitiga darah yang sebelumnya ditumpangi Emlyn sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Dalam banyak kasus, orang-orang dari wilayah lain di dunia spiritual diarahkan ke tempat itu oleh badai saat melakukan perjalanan di sekitarnya. Setelah memasuki Laut Utara, hanya sedikit orang yang selamat dari tempat itu, dan dalam banyak kasus, hanya sisa-sisa kapal yang ditemukan. Dan dari situlah wilayah ini mendapatkan ketenarannya sebagai kuburan para orang suci. Banyak mayat penggarap dari tahap budidaya ini telah ditemukan di antara kapal-kapal yang rusak. Bersama dengan awaknya masing-masing, tidak sulit untuk mengenali level seseorang melalui jenazahnya karena sebagian energi spiritual dialokasikan ke tubuh fisik.
Ketika seorang kultivator meninggal, jiwanya, bagian dirinya yang menampung sebagian besar kultivasinya, menghilang, hanya menyisakan tubuhnya, yang dapat menyimpan hingga 10% kekuatan kultivator. Jadi, ketika orang menemukan mayat yang memiliki ketahanan dan energi spiritual yang kaya seperti raja spiritual, mudah untuk mengetahui level orang tersebut sebelum dia meninggal. Oleh karena itu, penduduk di wilayah benua tengah ini telah terbiasa membaca dan mendengarkan cerita-cerita yang melibatkan kematian para penggarap yang kuat. Ini bukan perubahan alami, bukan? Minos bertanya-tanya sambil memikirkan topik Laut Utara. Dia memang menganggap semua perubahan ini aneh, terutama mengingat fakta bahwa tidak hanya manusia yang menderita di wilayah itu. Bahkan kapal elf pun menghadapi situasi yang sama. Hal seperti itu sungguh aneh. Lagi pula, para elf bukan hanya yang paling mahir dalam berkultivasi. Mereka juga yang memiliki hubungan terbaik dengan binatang laut. Oleh karena itu, sulit bagi Minos untuk percaya bahwa binatang laut akan berbalik melawan para elf atau bahwa iklim Laut Utara dapat membuat mereka takut. Sebagai spesies paling cerdas yang cocok dengan energi spiritual, bahkan anggota ras yang kurang berbakat pun, masih bisa menjadi orang suci spiritual. Selain itu, elf bisa hidup sekitar 6 kali lebih lama dibandingkan manusia. Hal seperti itu memberi mereka lebih banyak waktu untuk mengenal alam dan dunia di sekitar mereka, menjadikan mereka sempurna untuk menjelajahi dunia spiritual yang luas. Terlepas dari semua itu, Minos menganggap perubahan di Laut Utara ini tidak biasa dan berpikir ada sesuatu yang lebih dari cerita ini. Saat saya pergi ke kerajaan akhir di masa depan, saya akan mencoba menemukan beberapa bangkai kapal ini. Mungkin akan ada petunjuk mengenai apa yang terjadi di wilayah itu. Dia menyimpan catatan mental tentang hal itu sebelum akhirnya mengalihkan perhatiannya ke laporan di tangannya. Kamu bisa melanjutkan. Setelah itu, Sersan yang menyampaikan laporan kepada Minos berbicara lagi tak lama setelah mendengar perintah Stuart muda. Ya, Tuan Muda. Ada beberapa data tentang kota bernama Farmland di dokumen dari markas keluarga Chamber itu. Oh, berdasarkan data yang ditemukan, Farmland menghadapi sedikit penurunan ekspor pangan ke Pulau Batu. Dia mengatakan ini dengan beberapa gerakan tangan dan senyum diam-diam di wajahnya. Karena kebetulan saat mereka melakukan pencabutan ini dan awal mula bisnis Black Plain dengan keluarga Nash, kami menyimpulkan bahwa kamilah yang bertanggung jawab utama atas hal ini. Sebenarnya, itu pasti alasannya. Minos mengangguk dengan suara rendah saat dia membaca informasi di tumpukan kertas itu. Dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun juga, hal ini sudah diperkirakan akan terjadi, karena Farmland adalah salah satu pemasok makanan terpenting di Pulau Batu. Dengan terus meningkatnya jumlah makanan yang dikirim dari sini ke Pulau Batu. Akan aneh jika tidak ada efek yang muncul. Stuart muda itu kemudian membuat ekspresi serius dan berkata kepada prajurit di depannya. Kami akan meninggalkan peringatan bagi siapapun yang datang dari kerajaan Cromwell, kecuali mereka yang datang dari kota perairan. Seharusnya tidak lama lagi Farmland akan mulai menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas perubahan kecil di Pulau Batu ini. Baiklah, Tuan Muda. Setelah itu, prajurit itu menjelaskan beberapa hal lagi kepada Minos, dan setelah beberapa menit, mereka selesai berbicara. Tidak banyak informasi lebih lanjut mengenai markas keluarga Chamber, karena itu hanyalah tempat perhentian. Faktanya, jika bukan karena kehadiran Jamie di sana, mungkin semua ini tidak akan sampai ke tangan organisasi muda Stuart. Bagaimanapun, setelah tentara itu meninggalkannya sendirian di kantornya, Minos sedang duduk di kursi berlengan di sana, memandang ke depan dengan pandangan yang mengganggu. Dia memikirkan informasi yang baru saja dia temukan, mencoba mencari tahu jalan yang sedang terbentuk di depannya. Saya membayangkan beberapa kekuatan Pulau Batu pasti sudah menyelidiki bisnis Ellen. Saya mungkin harus segera berbicara dengannya. Dia memikirkannya pada saat yang sama sambil dengan santai menjentikkan jarinya. Pulau Batu adalah tempat di mana terdapat lebih banyak petunjuk tentang lokasi Minos, karena rute reguler diambil oleh kapal keluarga Nash. Oleh karena itu, jika ada yang ingin mengetahui tentang dataran hitam, menurutnya tempat terbaik untuk memulai adalah pulau itu. Meskipun dia melewati kerajaan Cromwell, di banyak tempat, sebagian besar waktu, dia tidak meninggalkan jejak yang berarti. Dia tidak meninggalkan nama lengkapnya di turnamen spiritual, dan orang-orang mengira dia telah pergi ke Flaming Empire. Di kota-kota yang dia lewati, kecuali Hadia, kota perairan, dan kota bunga, dia tidak melakukan apapun yang berarti di tempat lain. Di kota bunga, dia hanya membeli informasi obat tingkat prajurit. Jadi, tidak ada jejak yang bisa membawa musuh ke dataran hitam. Di Hadia, dia benar-benar bersembunyi, dan bahkan jika seseorang berhasil mengikuti jejaknya, itu hanya akan mengarah ke markas Chamber. Setelah itu, mustahil untuk mengetahui kemana perginya kelompok Minos, mengingat banyaknya kemungkinan untuk melarikan diri. Dan terakhir, di kota perairan, dia pernah berbisnis dengan Bupati Miria, dan banyak warga di tempat itu yang sudah mengetahui wilayah Minos. Itu adalah tempat paling rentan di dataran hitam,
Tapi itu juga satu-satunya tempat di mana Minos tidak menimbulkan masalah tetapi mendapat manfaat. Karena semua ini, tidak banyak sifat yang dapat mengancam dataran hitam di kerajaan Cromwell. Kota kering kemungkinan besar harus memperlambat perkembangannya dalam jangka pendek. Saya tidak bisa lagi mengambil risiko mencoba menarik lebih banyak penduduk ke sini. Dia menyimpulkan, setelah migrasi para pengangguran dari kota perairan berakhir, tidak akan ada lagi kota yang tersisa di wilayah dataran hitam yang berdekatan. Tempatnya sebagian dikesampingkan. Tentu saja, ada kota maritim, tapi akan sangat bodoh jika mencoba melakukan sesuatu di sana. Selain itu, tidak banyak alternatif bagi Minois untuk memasukkan lebih banyak pekerja ke wilayahnya. Yah, pendudukku semakin kuat, dan ini akan meningkatkan efisiensinya. Oleh karena itu, menurutku setidaknya dalam jangka pendek, maksimal 1 tahun, kita masih bisa tumbuh dengan kecepatan saat ini. Bangkitnya dataran hitam bab 293, 3 kemungkinan. Sementara Minos sibuk dengan masalah dataran hitam, raja spiritual yang dikirim oleh keluarga Chamber untuk menyelidiki kematian Kevin sedang menyelidiki apa yang telah terjadi. 3 orang sebelumnya telah dikirim ke pangkalan yang diserang untuk meningkatkan pencarian di wilayah tersebut, bekerja sama dengan kelompok Cat. Mereka telah menunggu di markas itu hingga kemarin, ketika Roy akhirnya muncul, tiba di tempat itu setelah berhari-hari melarikan diri dari penganiayaan keluarga Hayes. Roy baru saja selamat dari penganiayaan terhadap kelompok raja spiritual tersebut dan terluka parah ketika dia tiba di pos itu. Bahkan binatang bersayapnya berada dalam kondisi yang mengerikan, setelah tiba di pangkalan itu dalam keadaan memar dan kotor oleh darahnya sendiri. Akhirnya, setelah sampai di tempat yang aman, Roy menceritakan semua yang telah dia lalui kepada 5 raja spiritual sebelum akhirnya dia dibebaskan untuk menerima perawatannya. Butuh waktu beberapa bulan untuk pulih dari luka yang dideritanya, jadi dia tidak diikut-sertakan dalam penyelidikan lokal atas kematian Kevin. Akhirnya, setelah menerima laporan Roy dan juga berita terbaru dari markas besar keluarga Chamber, kelima raja spiritual kembali melakukan penyelidikan, membagi lagi wilayah utara kerajaan Cromwell. Di kota Hadia, salah satu raja spiritual yang pernah tiba di markas itu dari keluarga Chamber sebelumnya, kini berada di kantor pusat pemerintahan lokal kota ini. Dia berada di pusat Hadia, bagian bangsawan dan berkembang dengan baik dari kota dengan banyak kelas ini, di mana sebuah istana yang indah berada. Dan di tengah bangunan mewah yang penuh dengan pepohonan serta keindahan alam dan buatan, dia sedang duduk berhadapan dengan penguasa tempat ini. Orang di depan raja spiritual keluarga Chamber ini bernama Cole, level 53, bawahan dari rumah bangsawan di wilayah lahan pertanian. Ia memiliki penampilan yang awet muda, rambut hitam, dan mata coklat sambil mengenakan pakaian ketat, membuatnya terlihat anggun. Pria ini tampak sangat baik dan terlihat dalam kondisi prima, terlebih lagi dengan senyuman hangat di wajahnya. Sebaliknya, keluarga raja spiritual dari kamar adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya, mengenakan baju besi hitam. Orang tersebut adalah Doug Chamber, level 54. Bagaimanapun, keduanya baru saja bertemu dan baru saja berjabat tangan ketika Doug langsung membahas bisnisnya, tidak mempedulikan etiket. Cole, aku di sini bukan untuk berteman denganmu. Kamu pasti tahu betul kenapa aku ada di sini. Jadi, jangan buang waktu dengan obrolan ringan. Ceritakan apa yang kamu ketahui. Mendengar ini, Cole tersenyum tulus, merasakan suasana hati orang tersebut yang buruk. Ah, pasti sulit kehilangan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Senang aku tidak berada di tempatmu, haha. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Kamu sedang menyelidiki kematian Kevin kan? Kamu pasti mengira pembunuhnya pasti melewati Hadia. Ya, itu salah satu kemungkinannya, komentar Doug singkat. Masuk akal. Kevin membeli musim semi kehidupan di pasar gelap setempat, sebuah tempat yang terbuka untuk ribuan orang. Jadi, kemungkinan besar kematiannya disebabkan oleh salah satu pelanggan di lelang malam itu. Hah, selamat mencari itu, hehe. Cole dengan santai berkata sambil melihat ekspresi Doug menjadi semakin gelap. Oh, sayang sekali orang tua ini lebih kuat dariku. Kalau tidak, aku bisa bermain dengannya lebih lama. Cole terkekeh dalam hati saat dia akhirnya langsung ke pokok permasalahan. Tapi kamu mungkin tidak sepenuhnya beruntung. Apa maksudmu? Beberapa hari yang lalu, kejadian yang tidak biasa terjadi di kota saya. Sebuah klub malam di sisi selatan kota diserang, dan semua orang di tempat itu menghilang. Mendengar ini, Doug langsung mengerutkan kening, menyadari kesamaan dengan apa yang terjadi di markas Chamber itu. Namun, ini mungkin hanya kebetulan. Lagi pula, tempat ini penuh dengan penjahat, orang-orang yang bisa mendatangkan bencana kapan saja. Menurutmu mengapa ini ada hubungannya dengan penyelidikanku? Dia bertanya dengan serius. Aku tidak tahu detailnya, karena pasar gelap sendiri sedang menyelidiki masalah ini. Tapi dari informasi yang aku terima, tepat sebelum tempat itu diserbu, ada beberapa orang di sekitar kota yang menanyakan banyak pertanyaan tentang pelelangan baru-baru ini.
Dan yang paling penting, waktu antara penyerangan terhadap klub ini di sisi selatan hadiah dan penyerangan terhadap markas keluargamu berada dalam jarak yang sangat dekat. Perbedaan waktu tersebut hanya cukup untuk melakukan perjalanan dari hadiah ke markas itu. Dia berkata dengan kilatan di matanya. Cole selalu menjadi orang cerdas yang memperhatikan detail. Dan karena itu, setelah mengetahui kejadian baru-baru ini, dia mau tidak mau menyadari bahwa ada kemungkinan seperti itu. Tentu saja, kemungkinan besar baginya, ini hanya kebetulan, tapi yang pasti, hal ini layak untuk diselidiki. Beberapa gerbong telah meninggalkan hadiah malam itu setelah serangan klub dari apa yang dia dengar dari penjaga kota. Dan dari gerbong-gerbong itu, kekuatan binatang yang menariknya berada di antara tahap budidaya ketiga dan keempat. Mempertimbangkan hal ini, dia dapat melihat bahwa dengan monster dengan klasifikasi budidaya ini, perjalanan antara hadiah dan markas itu, antara akhir serangan klub dan awal serangan dari markas itu, dapat dicapai. Bagaimanapun, setelah mendengar komentar Cole, Doug mau tidak mau memperhatikan logika orang ini. Sebenarnya, petunjuk ini sepertinya masuk akal. Ya, sepertinya datang untuk berbicara denganmu bukanlah hal yang sia-sia. Dia berseru keras, sudah bangkit dari kursi berlengan yang dia duduki tadi. Namun, meski dia tampak bertekad untuk keluar dari tempat itu, Cole terkekeh sejenak lalu memperingatkannya. Sebelum Anda pergi, berhati-hatilah. Topik ini mungkin sedikit lebih sulit daripada yang Anda kira. Apa maksudmu? Doug menghapus ekspresi puas diri dari wajahnya, lalu kembali menatap Cole dengan sedikit khawatir. Klub malam yang diserang itu adalah milik salah satu rekan pasar gelap dan anggota dari Scourges of the Devil. Mungkin teoriku salah, dan kamu akhirnya menyelidiki sesuatu yang tidak seharusnya. Dia mengatakannya dengan nada senyum yang tidak bisa dipahami di bibirnya. Aku tahu kalian para Chamber berurusan dengan kekuatan gaib. Tapi apakah kalian berani melawan seseorang yang dengan sengaja menyerang properti seseorang yang begitu berbahaya? Cole memikirkannya sambil melihat ekspresi wajah Doug. Dia tidak terlihat kecewa sama sekali, tapi dia juga tidak senang. Musuh yang menyerang kita sepertinya mengincar informasi kita. Mungkinkah ini adalah musuh dari pencambukan iblis? Dan dia bertindak melawan kita karena hubungan kita ketahuan? Sepertinya ini menjadi semakin rumit. Tapi itu tidak masalah, aku harus membahas inti permasalahannya. Setidaknya aku akan memiliki sesuatu untuk diberikan kembali kepada sang patriark ketika aku selesai di sini. Setelah meyakinkan dirinya sendiri, Doug sempat berpamitan dengan Cole. Langsung menuju pasar gelap hadiah. Di saat yang sama, 3 orang sedang berkumpul di sebuah perahu yang baru saja tiba di kota maritim, di pesisir dataran hitam. Orang-orang ini mengenakan baju besi perak, yang memiliki simbol keluarga Silva dan wajah mereka tampak lelah. Salah satu dari mereka memiliki wajah kurus dan rambut merah, yang lain tinggi dan kuat, dan yang terakhir, pemimpin mereka, memiliki janggut yang tidak dicukur dan beberapa uban di kepalanya. Akhirnya, ketiganya keluar dari perahu yang mereka tumpangi sambil berbicara dengan nada yang hanya bisa didengar oleh raja spiritual lainnya. Nah, setelah 2 bulan di Pulau Batu, kami sekarang yakin kelompok Sarah tidak terbunuh di sana. Begitulah kata pria berambut merah. Ya, Scott benar. Saat kelompoknya terakhir kali terlihat, sebelum kematian mereka, tempat-tempat di Pulau Batu yang bisa mereka lewati pada periode itu semuanya telah kami kunjungi. Pria berotot itu mengangguk. Setelah mendengar kedua temannya mengatakan ini, ketua kelompok mengangguk dan menjawab. Sekarang kita punya 3 kemungkinan lokasi kematian kelompok Sarah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 294, biarkan saya membantu Anda. Saat mereka berjalan melewati pelabuhan penumpang kota maritim, ketiga raja spiritual dari keluarga Silva terus berdiskusi menyelidiki mereka. Urban, ketua kelompok, kemudian melanjutkan pidatonya sementara 2 orang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka terakhir terlihat setelah dibunuh kurang dari 3 hari kemudian. Mengingat saat itu, mereka pasti dibunuh dalam radius hingga 1000 km dari tempat kita berada. Jadi, ada 3 kemungkinan tempat kematian ketiganya. Yaitu perbatasan Kerajaan Ombak di utara, perbatasan Kerajaan Cromwell di selatan, dan terakhir Dataran Hitam di timur. Mendengar ini, kedua pria itu mengangguk ketika pria berambut merah itu memutuskan untuk mengatakan sesuatu. If Urban, hanya ada sedikit kota di wilayah total ini, tapi ada beberapa tempat yang cukup sibuk di pesisir Kerajaan Cromwell dan Kerajaan Ombak. Saya yakin kelompok Sarah mungkin akan hilang di salah satu tempat ini. Segera setelah Scott selesai berbicara, pria berotot itu dengan cepat mendukungnya. Itu kota hadiah, tempat pasar gelap berada di Kerajaan Cromwell, yang bisa sangat berbahaya. Para bajak laut dan preman malang mungkin mencoba mengincar rekan-rekan kita. Dan itu adalah kenyataan di bagian utara benua tengah. Jadi, apa yang terjadi pada Peter bukanlah hal yang aneh untuk dilihat. Faktanya, jika seseorang memiliki informasi yang baik di wilayah ini, mencari tahu tentang beberapa kasus seperti yang terjadi pada sersan muda yang terjadi setiap 1 atau 2 tahun tidaklah sulit. Oleh karena itu, Oscar tidak mau merasa khawatir dengan fakta ini.
Terlebih lagi, bawahan dari keluarga Silva yang kuat, ini akan menjadi pelanggaran besar. Tapi dia tidak bisa tidak mengingat kemungkinan itu. Lagi pula, menutup mata terhadap suatu masalah tidak akan menyelesaikannya. Urban kemudian mengangguk setuju dan berkata dengan acuh tak acuh. Batuk, ada kemungkinan ini. Serangga yang bergantung pada pekerja penangkaran ini benar-benar hama yang sulit dibendung. Sebagai keluarga militer, keluarga Silva tidak pernah terlibat dalam perdagangan manusia atau sistem kerja paksa. Faktanya, bagi keluarga yang sangat menghargai kekuatan individu, tidak ada yang lebih berharap daripada mengandalkan kekuatan orang lain. Dari sudut pandang organisasi ini, hanya kelompok lemah yang akan menggunakan kerja paksa. Ada juga kota tanpa nama di pantai Kerajaan Ombak. Tempat itu penuh dengan sampah ini. Scott mengatakan sesuatu ketika dia mengingat tempat lain. Ngomong-ngomong, ada kota kuning itu juga. Meskipun kami mendapat kabar bahwa para bandit di tempat itu telah dilenyapkan, kami tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Keluarga Silva tahu sedikit tentang apa yang terjadi pada kelompok bandit yang dipimpin oleh Ghoul. Lagi pula, salah satu pedagang yang dibebaskan oleh kelompok Minos adalah anggota organisasi itu. Namun mereka tidak mengetahui segalanya. Orang itu telah meninggalkan kota kuning bahkan sebelum kematian Ghoul, jadi hasil misi Minos tidak mereka ketahui. Akhirnya, setelah mendengar ini, ketua kelompok mengangguk setuju dan berbicara lagi. Selain itu, hanya dataran hitam yang tersisa. Selain kota kering, hanya ada beberapa desa kecil di wilayah ini. Tapi, meskipun lebih mudah bagi kita untuk mulai mencari petunjuk di sekitar sini, menurutku itu tidak ada gunanya. Haha, tidak mungkin hal ini bisa terjadi di sini. Buang-buang waktu saja jika kita terus berada di tempat steril ini. Pria berotot itu mengangguk dengan senyum lebar di wajahnya. Tentu saja tidak masuk akal untuk mencari di tempat dengan kemungkinan paling kecil. Ketiganya benar-benar tidak percaya bahwa kelompok itu, yang bahkan bisa melawan raja spiritual jika mereka bergabung bersama, bisa tersingkir di dataran hitam yang melemah. Kalaupun terjadi, menurut mereka, ada kaitannya dengan daerah lain. Dalam hal ini, mencari di sekitar sini mungkin tidak ada artinya. Adapun informasi tentang Stuart muda yang menjalankan tempat ini, itu adalah hal lain yang tidak menarik perhatian para raja spiritual ini. Mereka semua telah mencapai tahap kultivasi ini bahkan sebelum Minos lahir, jadi mereka tidak mengenal pemuda ini. Sial. Kenapa mereka peduli pada junior yang tidak sadarkan diri selama beberapa tahun? Mereka bahkan mengetahui apa yang terjadi antara Albert dan keluarga Silva, dan perkembangan masalah tersebut. Karena mereka menerima informasi orang dalam tersebut. Tapi mereka tidak peduli dengan Minos. Kecuali mereka diberi perintah untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pemuda ini, ketiganya tidak akan menaruh perhatian pada Minos. Akhirnya, ketiganya meninggalkan bagian pelabuhan kota itu, tiba di tempat mereka sebelumnya meninggalkan binatang spiritual mereka. Tempat itu tampak seperti cagar alam yang luas, tempat binatang buas dapat ditampung sementara pemiliknya sedang pergi. Terdapat beberapa bangunan berbeda di tempat itu, dengan rawa-rawa kecil, ladang, gua buatan, danau, dan bagian hutan lainnya. Itu seperti perpaduan habitat yang berbeda untuk setiap jenis binatang spiritual. Akhirnya, ketika ketiganya mengambil binatang spiritual mereka dari tempat itu, mereka segera meninggalkan kota, menuju utara menuju wilayah tersebut. Urban kemudian dengan cepat berkata sambil menatap cakrawala tandus di depannya. Ayo kita pergi ke Kerajaan Ombak dulu. Jumlah kota di wilayah perbatasan negara bagian ini lebih sedikit, jadi ini akan memudahkan penyelidikan kita. Saat kelompok Urban memulai perjalanannya, Minos saat ini berada di rumahnya di kota kering. Malam telah tiba di kota ini, dan cuacanya yang bersahabat membuat hawa dingin membuat siapapun ingin mandi air panas. Dan dengan demikian, Stuart muda telah mengambil kesempatan untuk menggunakan bak mandinya di halaman rumahnya, di mana dia dapat mengagumi keindahan langit berbintang di bagian dunia spiritual ini. Dia telah melakukan sesi kultivasi terakhirnya hari itu di Kerajaan Tata Ruang dan sekarang sedang bersantai sebelum makan malam yang akan dia makan sekitar 1 jam lagi. Bagaimanapun, dia sedang duduk dengan tenang di bak mandi itu ketika tiba-tiba pintu kediamannya terbuka, dan seorang wanita muda berambut biru muncul di tempat itu. Abi terkejut saat melihat Minos bertelanjang dada menggunakan bak mandi di area itu. Abi, Minos bertanya dengan ragu. Pada saat yang sama, dia menoleh dan melihat teman mudanya berdiri di dekat pintu, wajahnya benar-benar merah. Baiklah, Abi, kamu boleh ikut. Dia berkata, tetapi, lihat, ada handuk di sini bersamaku. Dia kemudian mengambil handuk dari sisi bak mandi dan menunjukkannya padanya. Setelah itu, dia berhenti untuk bernapas sejenak lalu mendekati bangku kayu yang ada di sana dan duduk. Kamu tahu, aku selalu datang untuk berbicara denganmu di malam hari. Kamu bisa saja menyuruhku datang nanti. Haha, dan serunya apa? Sedikit menggoda tidak ada salahnya, Abi. Dia tertawa dan berkata, jika kamu mau, kamu bisa duduk di sini bersamaku. Aku berjanji tidak akan melakukan apapun. Mendengar hal tersebut,
Abi merasa sedikit ingin mencoba. Malam itu menyenangkan, dan cuacanya sempurna untuk berendam di bak mandi air panas itu. Namun tak hanya itu, perbincangan di kesempatan seperti ini mengingatkannya pada masa-masa bersama sahabatnya, Mona. Cuma mandi, sudahlah. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Apakah kamu berjanji tidak akan melakukan provokasi apapun? Tentu saja, aku menepati janjiku. Oke. Dia kemudian mendekati tempat itu dan melepas pakaiannya yang menutupi tubuh indahnya, hanya menyisakan celana dalamnya saja. Jangan dilihat, Abi segera mengingatkannya. Setelah itu, dia duduk di samping tempat Minos berada, masih belum sepenuhnya masuk ke dalam air. Dia sedang duduk di tepi bak mandi sementara kakinya berada di dalam air, meneruskan panas dari tempat itu kepadanya. Ah, sungguh menyenangkan melakukan ini. Dia berpikir sejenak saat melihat punggung Minos yang berada tepat di sampingnya. Punggungnya terasa kaku seperti sedang stres atau semacamnya. Dan melihat ini, Abi mau tidak mau menawarkan bantuannya. Kamu terlihat sangat stres, Minos. Biarkan aku membantumu. Oh, dan bagaimana rencanamu melakukan ini? Dia bertanya sambil tersenyum, masih tidak menoleh ke sisi Abi. Dengan kemampuan bawaanku. Bangkitnya dataran hitam bab 295, mengingat masa akademi. Mendengar jawaban Abi, Minos sedikit memalingkan wajahnya ke samping, menatap langsung ke matanya. Kamu belum pernah memberitahuku tentang kemampuan bawaanmu sebelumnya. Bagaimana itu bisa berguna dalam situasi ini? Abi hanya tersenyum lalu berpindah ke belakang Stuart muda, duduk di tepi bak mandi, dengan hanya kakinya di dalam air. Dia kemudian meletakkan salah satu tangannya di bahu kirinya dan berkata, tarik punggungmu dan cobalah untuk tidak bergerak. Kamu akan tahu bagaimana aku akan membantumu. Oh, ini pasti menarik. Minos berpikir sejenak sambil mengikuti kata-kata Abi. Dengan cepat ia mendekatkan punggungnya ke arah Abi sambil mendekatkan kedua kaki wanita muda ini dengan lengannya. Setelah itu, dia membalikkan lehernya ke belakang dan menatap langsung ke wajahnya. Dari sudut pandang ini, Minos dapat melihat dengan jelas payudara Abi yang ditutupi oleh bra berwarna merah muda, yang meski menutupinya dengan sempurna, tidak menyembunyikan ukurannya yang bagus. Kamu bisa memulai kapanpun kamu mau. Dia berkata. Melihat Minos memandangnya, Abi sedikit tersipu dan kemudian menggunakan tangannya untuk menundukkan kepalanya, membiarkan bahunya terbuka padanya. Saya akan mulai dari pangkal leher Anda. Saya akan memijatnya sebentar, dan kemudian Anda akan mulai merasakan kesemutan. Oke. Setelah itu, Abi mulai melakukan serangkaian gerakan pada pangkal leher Minos, menekannya hingga tangannya diselimuti energi biru. Seolah-olah kabut biru terbentuk di tangan wanita muda ini saat dia menyentuh pria di depannya. Di saat yang sama, dengan reaksi aneh yang terjadi di tangan wanita muda itu, Minos merasa merinding di sekujur lehernya. Perasaan itu sungguh menyenangkan, dan perlahan membuatnya merasa lebih rileks. Bulu-bulunya di daerah itu benar-benar berdiri tegak. Otot-ototnya kembali ke posisi aslinya sementara dia merasakan kesadarannya sedikit berfluktuasi. Namun pijatan yang didapat Abi agak aneh bagi Minos. Dia tidak menekan tubuhnya. Sebaliknya, yang dilakukan Abi lebih seperti dia hanya mengusap pangkal lehernya dengan jari. Namun, meski gerakannya tampak sederhana, reaksi yang dirasakan Minos tidaklah demikian. Dia bisa merasa panas di saat tertentu, dingin di saat lain. Tampaknya Abi mengganti kedua sensasi ini sedemikian rupa sehingga pasiennya tidak lelah. Dia kemudian mulai berbicara dengan suara rendah agar Minos merasa sedikit mengantuk. Kemampuan bawaanku adalah salah satu tipe pendukung. Aku bisa menstimulasi indera fisik orang yang aku sentuh menggunakan tanganku. Saya dapat merangsang tubuh Anda untuk menghasilkan reaksi tertentu, yang mungkin termasuk menghilangkan rasa sakit akibat luka, membuat Anda merasa dingin atau panas, atau mengendurkan otot-otot Anda, seperti yang saya lakukan sekarang. Dia mengatakan ini di samping telinga kanannya, masih memberinya pijatan yang luar biasa. Sementara itu, Minos sudah terkapar di atas kaki Abi, sambil menghela napas dalam-dalam seolah beban beratnya telah dilepaskan. Dia memang stres dengan semua yang terjadi. Bagaimanapun, dia harus menghadapi kehidupan ribuan orang setiap hari, harus mengkhawatirkan musuh, sekutu, keputusan administratif, tugas seorang penguasa tidaklah mudah dan tentunya akan membuat masyarakat dalam kondisi seperti itu merasa tertekan. Hah, skillmu cukup menarik ya? Aku tidak menyangka kamu akan memiliki skill seperti itu Abi, hehe. Dia perlahan berkata saat dia merasakan sensasi kesemutan di sekujur tubuhnya. Mendengar nada genit Minos, Abi tidak marah. Keahliannya bisa bermanfaat dalam membantu orang, dan bukan hanya hal-hal kotor yang dipikirkan temannya. HMPH, kalau kamu tidak penuh dengan pikiran mesum, kamu akan melihat bahwa kemampuanku bisa membantu kehidupan orang lebih baik. Asal tahu saja, nenek buyutku memiliki kemampuan yang sama denganku. Dan dia sangat dihormati di keluarga kami karena dari itu. Dia pernah bekerja di rumah sakit markas kami, telah merawat banyak anggota dan bawahan yang menderita penyakit fisik. Dia berkata dengan bangga,
Aku mengerti. Sepertinya skill ini sangat cocok dengan pengobatan. Kenapa kamu tidak mengikuti spesialisasi ini? Minos bertanya dengan ragu. Faktanya, tidak jarang di dunia spiritual seseorang memiliki kemampuan yang terfokus pada bidang tertentu dan tidak terus mempelajari teknik dari bidang tersebut. Misalnya, Henricus Longus sendiri adalah seorang pejuang, meskipun ia memiliki kemampuan ramalan, sesuatu yang khas dari peramal. Minos tahu bahwa Tuhan telah memilih jalan ini karena kemampuan bawaannya sudah cukup baik sehingga dia tidak memerlukan teknik pendukung. Jadi, dia ingin tahu apakah Abi merasakan hal yang sama dengan pakar itu. Keahlianku sepertinya tidak meningkatkan kemahiran dalam bidang kedokteran. Setidaknya, itulah yang ditemukan oleh nenek buyutku. Karena itu, aku memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda darinya. Dan tahukah kamu, aku selalu menyukai gagasan tentang keberadaan seorang pejuang. Dia menjawabnya sambil mengusap punggung Minos. Oh, menarik, mungkin kita bisa menggunakan kemampuannya secara berbeda di masa depan. Komentarnya samar-samar, mencoba memikirkan kemungkinan yang akan terjadi pada Abi. Namun, rangsangan terus-menerus yang dia rasakan segera membuatnya mengesampingkan pemikiran rasionalnya. Sulit untuk mempertahankan perhatiannya pada hal seperti itu sementara Abi membuatnya merasa begitu ringan. Dia bahkan merasa suaranya mencoba membuat dia berada dalam suasana hati seperti itu, membuatnya merasa mengantuk dan rentan. Abi, kemampuan tanganmu benar-benar hebat ya. Setelah itu, wanita muda itu akhirnya masuk ke dalam bak mandi, tetap berada di belakang Minos sepanjang waktu sambil memijat punggung bawahnya. Ah, ini mengingatkanku pada masa akademi spiritual. Apakah kamu ingat saat kita mengunjungi kolam termal? Minos bertanya padanya, merasa nostalgia. 6. Saat itu kita baru berumur 6 tahun. Apa kamu masih ingat itu? Ya, aku ingat Neal mencoba memata-matai Brooke saat dia sedang berganti pakaian. Haha, padahal saat itu kami berempat masih anak-anak, pria itu sudah jatuh cinta padanya. Neal Ryan dan Brooke Parkinson adalah dua siswa di akademi spiritual dari kelas yang sama dengan Minos dan Abi. Keduanya cukup dekat dengan keduanya yang sekarang sedang bersama di bak mandi dan bahkan mungkin dianggap sebagai teman. Minos lalu tersenyum dan berkata, saya tidak akan pernah melupakan pemukulan yang dia lakukan, hahaha. Mendengar hal itu, Abi tak bisa menahan senyumnya mengingat kejadian saat mereka masih anak-anak. Saat itu, hal itu merupakan hal yang aneh baginya, tetapi melihat ke belakang sekarang, mau tak mau dia melihat kesenangan di dalamnya. Saat itu, dia menghabiskan 2 hari tidur dengan mata terbuka, curiga Neal akan mencoba sesuatu. Abi berkomentar lembut tak lupa memijat punggung Minos. Tahukah kamu apa yang terjadi pada mereka berdua? Minos bertanya sambil menoleh ke belakang dan melihat wajah Abi yang memerah. Dia belum pernah mendengar kabar dari siapapun yang dia kenal saat itu, kecuali, tentu saja, Abi. Bagaimanapun, Minos bukanlah anak kecil yang mempunyai banyak teman. Faktanya, hanya Abi yang dapat dianggap sebagai seseorang yang dapat menjalin hubungan dengannya setelah menyelesaikan akademi spiritual. Jadi, meskipun mereka adalah temannya, yang lain hanyalah teman yang hanya kamu miliki di sekolah. Mereka dekat dan banyak mengobrol di tempat itu, tetapi setelah mereka lulus, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Namun bukan berarti Minos tidak mengingatnya atau dia tidak penasaran. Jadi, dia mengungkitnya untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi ketika dia tidak sadarkan diri. Akhirnya, mendengar pertanyaan Minos, Abi memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia lupa bahwa Stuart muda itu telanjang bulat di hadapannya. Untung saja kamu tidak melakukan kontak dengan Neal itu selama waktu berlalu. Kalau tidak, kepribadianmu yang suka main perempuan hanya akan bertambah buruk. Dia mengatakan ini dengan sedikit nada kebencian dalam suaranya. Apa yang telah terjadi? Bangkitnya dataran hitam bab 296, gambaran besarnya. Setelah kami menyelesaikan akademi spiritual, Neal dan Brooke tetap dekat satu sama lain, sampai mereka menjadi dewasa, pada usia 15 tahun, dan keduanya menikah. Dia telah jatuh cinta padanya, dan dia masih terpesona padanya, sama seperti saat kita masih kecil. Tapi, tentu saja, di usia 15 tahun, dia memiliki perasaan yang sangat berbeda dari perasaan polos yang dia rasakan sebelumnya. Minos mengeluarkan suara khas seseorang yang sedang mengikuti sesuatu dengan penuh minat. Abi kemudian melanjutkan, meskipun saya tidak memiliki banyak kontak dengan mereka berdua setelah kami lulus, saya kemudian mengetahui bahwa semuanya berjalan baik pada awalnya. Keduanya tampak seperti pasangan yang sedang jatuh cinta yang akan membentuk keluarga bahagia di masa depan. Oh, dan apa yang salah? Pada titik ini, Abi meringis dengan tatapan tidak setuju. 2 tahun yang lalu, tidak lama sebelum Anda bangun, pria itu bertanggung jawab atas salah satu momen paling memalukan bagi keluarga Parkinson. Saat itu, semua keluarga besar di kerajaan mengetahui bahwa ibu pemimpin keluarga Parkinson berselingkuh dengan suami putrinya. Serius, dan yang lebih parah lagi. Mereka tidak hanya tertangkap basah oleh Brooke, tapi mereka juga melarikan diri bersama, dengan wanita itu meninggalkan keluarganya.
Dia selesai berbicara. Teringat saat wanita muda itu menceritakan segalanya padanya. Meskipun Brooke hanya berteman dari masa akademi spiritual, dia dan Abby masih bertemu beberapa kali dan membicarakan hal ini dan topik lainnya. Dan begitulah wanita muda di depan Minos mengetahui detail masalah ini. Brengsek, aku tidak pernah mengira pria yang terlihat begitu konyol di mata Brooke itu akan melakukan hal seperti itu. Minos mengatakan ini sambil menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan karena kecewa. Meskipun dia sudah tidur dengan sepasang ibu dan anak, Minos tidak memiliki hubungan yang serius, sama seperti wanita-wanita itu juga tidak berkomitmen padanya. Faktanya, dia bukanlah seseorang yang mencoba merayu atau menjalin ikatan dengan wanita yang sudah menikah. Akibatnya, Minos merasakan kekecewaan khusus terhadap jalan yang diambil Neal. Tapi Abby, tahukah kamu kalau ini disebabkan oleh dia atau oleh ibu Brooke? Aku tahu seharusnya tidak ada bedanya, tapi aku penasaran tentang itu. Abby, yang salah satu tangannya memijat bahu Minos saat ini, menatap matanya dan berkata, sepertinya terprovokasi. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi ibu Brooke sangat mirip dengannya. Keduanya bahkan bisa dianggap sebagai saudara perempuan jika kamu tidak mengenal mereka. Oh, ngomong-ngomong, Brooke memberitahuku bahwa setelah semua yang terjadi, dia akhirnya menyadari bahwa sejak awal hubungan mereka, Neal selalu memandang ibu mertuanya secara berbeda. Dia kemudian menghela nafas kecewa dan berkata, sepertinya pada akhirnya dia hanya jatuh cinta pada penampilan Brooke. Saat dia bertemu ibunya, sepertinya dia akhirnya jatuh cinta juga padanya. Dasar bajingan, ucap Minos sambil melingkarkan tangannya di pinggang Abby. Tapi itu pasti lebih dari sekedar mempermalukan keluarga Parkinson. Meskipun dia hanya istri dari kepala keluarga, dia masih anggota yang berkuasa di rumah itu. Sebenarnya, dia berada di level 54 saat itu. Benar-benar kerugian besar bagi keluarga itu. Abby setuju sambil mengangguk. Keluarga Parkinson adalah tingkat kekuatan di kerajaan Brown, setingkat dengan keluarga Yale, yang sebelumnya memiliki hubungan dengan Akademi Spiritual Kota Kering setempat. Sebagai gambaran, orang terkuat di keluarga Parkinson adalah ayah Brooke, kepala keluarga. Namun dia hanya satu tingkat lebih kuat dari istrinya. Setelah beberapa saat memikirkannya, akhirnya Minos menanyakan poin paling krusial dari semua ini. Dan setelah keduanya melarikan diri, apakah ada kabar tentang mereka? Saya ragu sang patriark akan melupakan topik ini. Artinya, kehilangan raja spiritual yang hampir sekuat kepala keluarga merupakan tuntutan bagi keluarga manapun di wilayah ini. Oleh karena itu, hal ini dapat mempengaruhi banyak koneksi lokal. Oleh karena itu, Minos tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut. Mendengar pertanyaan ini, Abby, yang hampir seluruhnya berada dalam pelukan Minos saat ini, mulai berbicara tentang apa yang dia ketahui. Jelas, ayah Brooke tidak senang sama sekali. Dia tidak memberitahuku apapun tentang hal itu, karena itu memalukan bagi seluruh keluarga, bukan hanya dia. Tapi aku mendengar bahwa kepala keluarga David mencoba menemukan mereka, setelah melakukan perjalanan selama beberapa bulan untuk mencari jejak mereka. Tetapi pada akhirnya, setelah berbulan-bulan, amarahnya sudah cukup mereda sehingga dia menyadari bahwa sia-sia melanjutkannya. Selain sangat kuat, istrinya juga cerdas. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi setelah dia melarikan diri bersama menantunya. Hukum. Dia tidak akan berlindung pada keluarga Ryan, yang kekuatannya lebih lemah dari keluarga suaminya. Abby berkomentar sambil mengingat situasi buruk yang dialami keluarga Neal. Mereka telah kehilangan 3 raja rohani pada hari Daud menyerang mereka dalam upaya untuk menghukum istri yang tidak setia yang dimilikinya. Tapi, sayangnya baginya, Celeste, ibu Brooke, telah meninggalkan kerajaan Brown, mengetahui bahwa dia tidak lagi aman di sini. Menarik, semua ini terjadi tepat sebelum aku bangun. Dia bergumam dengan suara rendah, mencoba memahami gambaran besarnya. Ada sekitar 20 keluarga bangsawan di kerajaan Brown, mulai dari keluarga kerajaan hingga organisasi terlemah. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa 2 dari kekuatan itu telah kehilangan kekuatan yang signifikan belum lama ini. Ini bagus untukku. Semakin lemah keluarga-keluarga ini, semakin baik bagi dataran hitam ketika terjadi perang kemerdekaan. Minos, tentu saja, sedang mempertimbangkan kemungkinan keluarga-keluarga ini mengikuti keluarga kerajaan untuk mengalahkan pasukan pemberontak dataran hitam di masa depan. Itu adalah aturan yang telah ada selama puluhan ribu tahun di kerajaan ini, yang menjamin bahwa penguasa negara ini memimpin kaum bangsawan. Bagaimanapun, keluarga bangsawan tidak lebih dari pengikut keluarga kerajaan. Raja tidak dapat mengatur seluruh wilayah yang mereka miliki, dan oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menggunakan bawahan mereka untuk mengelola wilayah tersebut untuk mereka. Dan dengan melakukan hal ini selama ribuan tahun, keluarga bangsawan terbentuk secara alami, menciptakan konteks geopolitik terkini di wilayah ini. Seiring berjalannya waktu, organisasi-organisasi yang dibentuk oleh bawahan keluarga kerajaan di wilayah tersebut tumbuh lebih kuat dan alami, memperoleh lebih banyak kebebasan.
Namun, meski mereka bukan lagi sekadar bawahan melainkan pengikut, mereka tetap harus mendengarkan perintah kerajaan. Bagaimanapun, raja masih bisa dianggap sebagai individu terkuat dalam hal kekuatan individu di kerajaan dan kekuatan kolektif. Akibatnya, tidak ada pilihan lain selain mematuhi kebiasaan lama. Bagaimanapun, Minos sedikit senang mendengar bahwa dua kemungkinan musuh telah kehilangan raja spiritual baru-baru ini. Artinya, setidaknya dalam jangka pendek, kedua keluarga ini akan melemah. Dan itu adalah kabar baik bagi pasukan Minos. Tidak ada ruginya jika musuh organisasi ini melemah, bahkan dalam skala kecil. Di sisi lain, pasukan muda Stuart semakin kuat dan bahkan akan segera memiliki raja spiritual pertamanya. Akhirnya, saat Minos tersenyum tipis, Abi yang masih memijatnya menatapnya dengan binar di matanya dan bertanya, "Menertawakan kemalangan orang lain? Bukankah itu tidak sopan? Haha. Tapi apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memberiku pelajaran?" Dia menggodanya sambil mengusap tubuh Abi yang menggoda dengan tangannya yang cerdik. Selama beberapa menit, gadis berambut biru itu duduk di pangkuan Minos sambil memijatnya dan membicarakan masa lalu. Abi sudah menyadari hal ini, tapi dia tidak mau repot-repot mengubah posisi. Dia merasa bisa mempercayai temannya dan temannya tidak akan melakukan apapun di luar batas tanpa izinnya. Dia kemudian berhenti memijat bahunya dan bermain dengannya. "Jika kamu mengakui bahwa kamu salah, mungkin aku akan memberimu hadiah." "Oh, hehe, aku suka ini." Bangkitnya Dataran Hitam bab 297, Makan Malam. Setelah beberapa lama berada di bak mandi itu, Minos dan Abi baru saja bertukar ciuman dan belayan murni, tanpa keintiman yang lebih dalam. Teman muda Minos perlahan-lahan mulai terbuka padanya. Namun, masih banyak hal yang harus diperbaiki hingga sesuatu yang lebih signifikan terjadi. Abi memiliki mentalitas yang sangat berbeda antara semua wanita yang pernah berinteraksi dengannya. Oleh karena itu, dia lebih menghargai hubungan seperti ini dibandingkan yang lain. Namun, sebagai seorang remaja putri di awal masa dewasanya, Abi tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rayuan Minos. Tubuhnya membuatnya semakin merasa ingin berinteraksi dengannya, dan lambat laun dia merasa lebih nyaman secara mental untuk memasuki permainan tersebut. Selain itu, fakta bahwa Minos adalah pemain yang gigih juga berkontribusi besar terhadap perubahan perilaku bertahap yang ditunjukkan oleh wanita muda ini. Meskipun Abi belum pernah jatuh cinta dengan Minos, keduanya semakin sering menghabiskan waktu bersama, sehingga menimbulkan ketegangan seksual di antara mereka. Jelas sekali, dia sudah menginginkannya sejak lama. Namun, perasaan ini merupakan hal baru baginya. Abi awalnya melihatnya hanya dengan seorang teman baik, hampir sedekat dia jika dia memiliki saudara laki-laki. Namun, seiring berkembangnya hubungan mereka, dia semakin tidak berpikir sebagai saudara laki-laki dan lebih seperti laki-laki. Dan perlahan, ia mulai semakin tertarik dengan sosok Minos, menginginkannya dalam diam, dicium dan disentuh olehnya. Akhirnya, setelah menyelesaikan waktu menyenangkan yang mereka habiskan bersama, mandi di bawah bintang-bintang di langit kota kering, keduanya meninggalkan halaman itu dan masuk ke dalam kediaman Minos. Saat mereka masuk, Abi masih mengeringkan rambut birunya dengan handuk ketika dia melihat Minos berpakaian berbeda dari biasanya sebelum tidur. "Jangan bilang kamu akan membahas wanita lain?" Dia bertanya dengan dingin. Mendengar pertanyaannya, Minos tidak bisa menahan tawa dalam hati saat dia menoleh untuk melihat wajah serius Abi. "Ah, kamu benar-benar posesif. Saya yakin di masa depan, akan menjanjikan Anda untuk melakukan aktivitas non-tradisional tertentu." Dia berpikir sejenak. Setelah itu, Minos menghampiri gadis yang masih dengan rambut setengah basah itu, duduk di salah satu sofa ruang tamu kediamannya. "Saat ini, tidak ada wanita lain di kota ini yang pernah menjalin hubungan intim denganku. Ngomong-ngomong, hanya kamu juga satu-satunya yang kuinginkan di tempat ini." Dia kemudian menatap matanya dan mengeluarkan suara, "HMPH. Dan apa yang akan kamu lakukan sekarang? Biasanya aku tidak melihatmu pergi saat jam segini." Dia terus menanyainya sambil salah satu dipegang oleh Minos. "Jika kamu mau, ikutlah denganku. Aku tidak akan keluar. Aku makan malam bersama beberapa orang yang kita selamatkan di kerajaan Cromwell." Minos menjawabnya dengan sabar. Dia bukanlah orang yang akan merasa terganggu dengan pertanyaan seperti itu. Selama itu bukan rahasia, sesuatu yang tidak bisa diberitahukan kepada sembarang orang, Minos tidak akan keberatan menjawab pertanyaan semacam itu. Pokoknya setelah mendengar penjelasan Minos, Abi akhirnya mengubah sikapnya dan merasa sedikit lebih rela dengan masalah tersebut. "Oh, apakah kamu membicarakan tentang ketiganya yang memiliki talenta hitam? Kamu mengundang mereka ke tentara lokal kan? Apakah cocok bagiku untuk hadir pada kesempatan ini?" Kita tidak akan membicarakan rahasia apapun. Ngomong-ngomong, jika aku mengatakan hal seperti itu kepada mereka, kamu pasti bisa berada di sana. Lagi pula, aku lebih mengenal dan mempercayaimu daripada mereka. Dia menjawabnya sambil tersenyum lembut. Meski tergolong orang yang posesif, Abi tahu betul seberapa besar ia boleh atau tidak boleh terlibat dalam suatu masalah.
Jadi, dia bahkan tidak menanyakan pertanyaan yang pastinya tidak akan terjawab. Memiliki satu atau dua rahasia bukanlah hal yang aneh dalam kehidupan seorang kultivator, dan Abi memahaminya dengan sangat baik. Jika Minos ingin menceritakan suatu rahasia padanya, seperti yang telah dia jelaskan kepadanya tentang kemampuan bawaannya, maka dia akan melakukannya tanpa perlu tekanan. Karena itu, Abi tidak menempatkan dirinya dalam posisi ikut campur, mencoba terlibat dalam setiap urusan Minos. Hanya karena mereka berdua memiliki hubungan pertemanan sebelumnya, hal itu tidak memberinya hak untuk bertindak berlebihan dan terlibat dalam hal-hal yang tidak seharusnya. Dan karena itulah, sejak dia datang ke kota kering, Abi jarang pergi ke kantor Minos atau menghadiri acara resmi pemerintahan. Sebaliknya, dia biasanya menghabiskan waktu bersamanya pada saat-saat seperti sebelumnya, ketika Stuart muda sedang bebas dari komitmen, dan mereka berdua dapat berbicara sendirian tanpa terburu-buru. Minos kemudian mengakhiri pidatonya dengan menjelaskan apa saja komitmen tersebut. Ini hanya makan malam agar kita bisa lebih mengenal mereka. Mereka berpotensi menjadi penting dalam organisasi saya, jadi ada baiknya saya mengenal mereka lebih jauh. Jadi, itu dia. Dia kemudian bangkit dari tempat itu dan mulai berjalan ke ruangan lain, sambil berkata, "Yah, kalau begitu, aku akan ganti baju agar kita bisa pergi makan malam ini." Sedangkan di ruang tunggu kediaman Minos sudah ada 3 orang yang tiba di tempat itu. Mereka duduk menunggu kemunculan tuan rumah. Tempatnya tidak mewah, tapi sudah ada ansambel dekorasi berkualitas baik, tidak kalah dengan hotel bagus di utara benua tengah. Furnitur kayu diposisikan strategis di tempat tersebut, di mana 2 buah bangku empuk berada di tengah area tersebut, saling berhadapan belakang. Terdapat berbagai macam dekorasi di depan masing-masing bangku tersebut, seperti beberapa lukisan spiritual tingkat rendah dan tanaman hias. Selain itu, lingkungan disinai oleh susunan kecil, yang menghasilkan berkas cahaya kekuningan dengan intensitas yang enak dipandang. Akhirnya ketiga orang itu duduk di bangku tersebut sambil berbicara dengan nada pelan. Masing-masing dari mereka berpakaian formal, dan penampilan mereka jauh lebih baik daripada saat mereka menjadi budak. Pria tersebut mengenakan setelan jas yang didesain dengan baik, sedangkan kedua wanita tersebut mengenakan gaun berbeda yang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Joey tampak jauh lebih sehat dari sebelumnya, dengan rona merah khas di wajahnya yang menua, sementara rambut abu-abu dan janggutnya tampak baik-baik saja. Bedanya, yang sebelumnya adalah seorang biadab yang tidak pernah melihat peradaban dan seorang bangsawan yang gemar menjaga penampilannya. Di sisi lain, Robin dan Barbara tampak jauh lebih enak dilihat daripada sebelumnya, tanpa tatapan takut di mata mereka. Yang pertama tampak seperti seorang wanita muda, mengenakan pakaian yang menunjukkan tubuh mungilnya memiliki kualitas tersendiri, memperlihatkan kecantikan yang berbeda. Bahkan jika ukuran yang lebih besar, lebih sukses di dunia spiritual, Robin tidak akan diabaikan bahkan oleh orang yang paling menghargai kualitas alami ini. Adapun Barbara, dia cantik saat ini. Meskipun dia berpakaian secara diam-diam tanpa memperlihatkan terlalu banyak bakat alaminya, sangatlah rumit untuk menyembunyikan apa yang dia miliki. Faktanya, dengan proporsi wanita ini, dari wanita yang Minos kenal, hanya Mia dan Miria yang bisa dibandingkan. Dengan ukuran mantan tawanan ini, bagaimanapun, ketiganya sedang berbicara dengan suara pelan ketika akhirnya salah satu pengurus rumah tangga dari kediaman Minos datang ke tempat itu. Orang ini mengenakan pakaian wanita berwarna hitam dengan lambang pohon emas di salah satu dadanya. "Nyonya, tuan muda sudah menunggu Anda. Silakan ikuti saya," dia berkata dengan sopan. Setelah itu rombongan segera mengikuti wanita itu menuju ruang makan kediaman Minos, di mana Stuart dan Abi muda sudah menunggu mereka. Terdapat meja yang cukup besar untuk menampung 20 orang di tempat itu, dengan suku cadang berkualitas tinggi dan kursi yang didesain dengan baik. Selain itu, mejanya penuh dengan hidangan yang berbeda-beda, sangat berwarna, dan memberikan aroma yang menggugah selera bagi ketiganya. Akhirnya, Minos menyambut mereka dengan senyuman di wajahnya, menyambut mereka di makan malam ini. "Silahkan duduk." Bangkitnya Dataran Hitam bab 298, mengenal masa lalu Robbins. Mendengar perkataan Minos, tak lama kemudian ketiga orang itu pun duduk di kursi meja itu, dekat dengan tempat penguasa muda dan Abi berada. Minos dan Abi duduk bersebelahan, berhadapan dengan ketiga tamu pada makan malam ini. Selain itu, mereka berdua berpakaian anggun dan formal namun tidak terlalu mencolok. Dan hal seperti itu sudah diduga. Minos selalu menjadi orang yang bijaksana, begitu pula Abi. Namun tentunya dengan kecantikan remaja putri ini, ia akan menarik perhatian kemanapun ia pergi, apapun pakaian yang ia kenakan. Namun, Abi bukanlah tipe wanita yang akan mengenakan pakaian yang sangat ketat atau kecil yang akan menonjolkan kewanitaannya. Sebaliknya, dia berpakaian sangat bagus tapi sopan. Pokoknya, setelah memperkenalkan diri satu sama lain, tak lama kemudian kelompok beranggotakan 5 orang itu mulai makan. Pada saat yang sama, mereka mengenal satu sama lain secara bertahap.
Dan meskipun Abi awalnya bukan bagian dari pertemuan ini, dia berpartisipasi aktif dalam percakapan tersebut. Minos sudah memberitahunya bahwa ini tidak melibatkan urusan resmi dan itu hanya percakapan untuk saling mengenal, jadi dia tidak menahan rasa penasarannya untuk bertanya. Dari ketiga orang ini, dua berasal dari kerajaan akhir yang jauh, dan satu lagi berasal dari Pulau Batu yang terkenal. Dan justru karena itu, Abi, seorang wanita bangsawan muda yang belum pernah berkunjung ke tempat-tempat tersebut, banyak bertanya tentang masa lalu mereka di negara bagian tersebut. Jadi, kamu berasal dari Pulau Batu. Aku baru saja pergi ke sana sekali, tapi aku tidak punya waktu untuk mengenal tempat itu secara detail. Minos berkomentar sambil melihat ke arah Robin. Setelah itu, Abi memandang pemuda pirang itu dan bertanya, Robin, apakah kamu bagian dari keluarga bangsawan di Pulau Batu? Akhirnya, saat dua orang lainnya makan dan minum, memandangnya, Minos, dan Abi, Robin mulai merespons. Tidak, bukan aku. Keluargaku tidak bisa dianggap sebagai keluarga bangsawan di negara bagian itu. Namun, keluargaku juga tidak tunduk pada kekuasaan apapun di tempat itu. Sekitar 500 tahun yang lalu, kakek saya berhasil menemukan teknik tingkat hitam dalam penggalian di tanah yang dibelinya, dan kebetulan fokus pada budidaya kristal dan dengan teknik ini, kami tidak pernah mencoba untuk menggabungkan kekuatan di wilayah itu. Dia menyelesaikan penjelasannya sambil menatap Minos dan Abi dengan cermat. Dia tidak tahu hubungan keduanya, tapi dia akan menjawab apapun yang diminta Abi saat ini. Mungkinkah ini istri penyelamat mereka? Robin dan dua lainnya berpikir seperti ini. Adapun realitas keluarga Robin, hal ini sudah diduga. Di utara benua tengah, sebagian besar orang yang menundukkan diri mereka pada keluarga bangsawan adalah individu yang perlu melakukan hal ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh jaminan upah, yang secara umum lebih baik dibandingkan aktivitas yang tidak terkait dengan kewenangan tersebut. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan teknik spiritual yang berkualitas lebih baik karena hanya sedikit teknik tingkat biru yang tersedia untuk dibeli oleh populasi standar dan hampir tidak ada teknik tingkat hitam. Namun, jika seseorang sudah memiliki kedua kondisi ini, memiliki pekerjaan bergaji tinggi, dan setidaknya memiliki teknik budidaya yang baik, maka hanya sedikit orang yang bersedia melepaskan kebebasannya. Dan hal ini juga terjadi pada keluarga tempat Robin dilahirkan. Mereka tidak kaya seperti beberapa keluarga bangsawan terkemuka, tetapi keuangan mereka cukup baik. Sedemikian rupa sehingga Robin pergi melakukan perjalanan di utara benua tengah. Dan karena teknik budidaya tingkat hitam yang ditemukan kakek Robin, sebagian besar kerabatnya berhasil mencapai budidaya tahap kelima dengan relatif mudah. Tapi bukan itu saja. Sebagian besar kerabat remaja putri ini bukanlah pejuang dan hanya dibudidayakan untuk hidup lebih lama. Aktivitas mereka tidak melibatkan penggunaan teknik spiritual. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir untuk mendapatkan teknik lain yang lebih baik. Bagaimanapun, karena semua itu, mereka tidak perlu menundukkan diri pada keluarga bangsawan Pulau Batu. Oh, bagus sekali. Tapi katakan padaku, aktivitas apa yang dilakukan keluargamu di Pulau Batu? Minos bertanya, tertarik dengan masa lalu wanita muda ini. Sempurna baginya bahwa bawahannya tidak ada hubungannya dengan keluarga bangsawan. Sebab, dengan begitu, Minos tidak perlu khawatir akan perselisihan atau kemungkinan diganggu oleh organisasi berpengaruh. Tapi tidak hanya itu. Jika keluarga orang-orang ini bukan bawahan keluarga bangsawan, akan lebih mudah bagimu untuk membawa mereka ke dataran hitam. Dan mendengar ini, Robin memasang ekspresi bangga lalu berkata, keluarga kami berkecimpung dalam bisnis pembuatan kapal. Itu bagus. Tidak ada perusahaan pembuat kapal di dataran hitam saat ini. Minos berpikir sejenak, sudah merencanakan apa yang bisa dilakukan terhadap keluarga Robin ini. Tapi dia tidak ingin membicarakan hal itu dengannya saat ini. Robin baru saja tiba di kota kering, dan ini semua merupakan hal baru baginya. Namun demikian, mengingat masa lalunya, yang berasal dari kekuatan yang bebas dari hubungan antara bawahan dan atasan, tidaklah cocok untuk mendorongnya kembali. Minos bermaksud membiarkannya terbiasa dengan tempat ini dan memutuskan sendiri untuk membawa keluarganya ke sini. Bagaimanapun, dataran hitam saat ini cukup menarik sehingga dia bisa melihat peluang yang dimiliki keluarganya di tempat ini. Meskipun mereka bukanlah orang-orang serakah yang ingin berkembang dengan cara apapun, keluarga Robin tidak akan cukup bodoh untuk menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Bagaimanapun, setelah mendengar jawabannya, Abi segera melanjutkan pertanyaannya untuk mengetahui lebih banyak tentang Pulau Batu. Saya mengetahui bahwa industri angkatan laut sangat kuat di Pulau Batu. Jadi, keluarga Anda harus menghadapi banyak persaingan, bukan? Ya, ini benar-benar kawasan yang sangat berkembang di Pulau Batu. Menurut ayah saya, industri angkatan laut adalah kegiatan paling menguntungkan kedua di negara bagian itu. Faktanya, negara bagian tersebut memiliki industri angkatan laut terbaik di utara benua tengah. Sehingga mereka mengekspor produknya ke seluruh wilayah Minos. Hanya profesi pandai besi yang bisa mengungguli mereka, karena ini adalah kegiatan ekonomi utama di negara bagian itu.
Karena kenyataan tersebut, beberapa keluarga bangsawan dari Pulau Batu dilibatkan dalam kegiatan ini sehingga menimbulkan persaingan yang hebat di sana. Tentu saja tidak ada satupun yang fokus secara eksklusif pada sektor ini, namun sebagian besar sudah melakukan hal ini sejak lama dan bisa dibilang level tinggi. Faktanya, dikatakan bahwa kapal yang diproduksi di Pulau Batu oleh keluarga bangsawan bisa dianggap sebagus yang ditemukan di kerajaan tingkat kedua seperti Kerajaan Flaming. Di wilayah tempat keluargaku tinggal, pesaing terbesar kami adalah keluarga Hersi. Namun, meskipun mereka adalah keluarga bangsawan berkekuatan menengah di negara bagian kami, keluargaku masih berhasil berkembang di wilayah itu. Robin menyelesaikan dengan bangga. Oh, seru. Abi kaget. Dia mungkin belum pernah ke Pulau Batu, tapi dia tahu betul nama-nama keluarga bangsawan di tempat itu dan kekhasannya masing-masing. Bagaimanapun juga, dia, seorang wanita bangsawan dari keluarga Miller yang berkuasa, seorang pedagang, mau tidak mau mempelajari detail ini. Kalau begitu, keluargamu harus kompeten. Meski memiliki kekuatan menengah, kudengar keluarga Hersi masih bisa dianggap sebagai salah satu dari 8 keluarga tertua di Pulau Batu. Dan mereka selalu terlibat dengan industri kelautan. Abi berkomentar dengan kagum. Pulau Batu memiliki total 17 keluarga bangsawan, 3 diantaranya dapat dianggap berlevel tinggi, setingkat dengan keluarga Silva dan Miller. Selain itu, keluarga kerajaan di tempat itu cukup kuat, tidak lebih lemah dari keluarga kerajaan lainnya di utara benua tengah. Dari ketiganya, salah satunya adalah keluarga Nash dari sekutu muda Minos. Yang lainnya adalah pesaing terbesarnya, keluarga Allen. Jadi, yang tersisa hanyalah kekuatan militer dari wilayah itu, yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan negara tersebut. Sepertinya teknik budidaya yang ditemukan kakekmu pasti sangat penting untuk faktor ini. Minos berpikir dalam hati sambil mengingat kembali masa lalu keluarga Robin. Dalam spesialisasi non-spiritual, yang penting pada akhirnya adalah level pekerja dan pengetahuan yang terkait dengan aktivitas tersebut. Dengan ini, keluarga dengan anggota yang dapat berkultivasi lebih cepat dan hidup lebih lama pasti akan mengalami perkembangan yang lebih signifikan dibandingkan kekuatan lainnya. Dengan hidup lebih lama, mereka dapat mempertahankan para pembangun terbaik, meneruskan dan mengembangkan pengetahuan dengan lebih efisien. Akhirnya akan terjadi peningkatan kualitas produk yang mereka hasilkan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 299, mengetahui masa lalu Joey. Setelah beberapa waktu membicarakan tentang Pulau Batu dan asal-usul Robin, Abi dan Minos menjadi lebih mengenal wanita muda ini dan juga tentang keadaan itu. Pada akhirnya, masa lalu wanita muda ini cukup umum, dan seharusnya tidak ada masalah apapun yang berhubungan dengannya. Dia berasal dari keluarga baik-baik yang tidak terlibat dalam masalah-masalah besar daerah dan umumnya tidak memiliki tindakan dalam kehidupan anggotanya. Sebenarnya, sungguh sial bagi Robin atas apa yang terjadi sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Barbara, remaja putri asal Pulau Batu ini punya banyak alasan untuk tidak mengalami teror perbudakan. Dia bukanlah seorang pejuang tingkat tinggi, tidak berasal dari kekuatan yang suka berperang dan menindas, bahkan tidak memiliki musuh. Namun, takdir membuat wanita muda ini menghadapi hal tak terduga dan menjalani kenyataan perbudakan. Adapun Barbara, ya, tidak ada seorang pun yang pantas mengalami apa yang dia alami, tetapi nasib perbudakan adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Bagaimanapun, dia adalah bawahan dari keluarga bangsawan yang jatuh ke tangan musuh mereka. Dalam hal ini, seseorang tidak bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya tidak terduga atau merupakan takdir yang negatif. Bagaimanapun, Minos senang dengan apa yang dia dengar dari Robin. Dari sudut pandangnya, ada banyak kemungkinan bagi remaja putri ini dan keluarganya di Dataran Hitam. Adapun Abi, meskipun dia membantu Minos pada kencan ini, dia melakukannya lebih karena rasa ingin tahu. Karena itu, dia senang bisa bertemu dengan orang-orang berbeda dari tempat yang belum pernah dia kunjungi. Dan sambil makan dan minum, setelah selesai membicarakan asal-usul Robin, Minos dan Abi akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke Joey. Lelaki tua ini terlihat sangat ramah, seperti sosok lelaki tua yang familiar, berjanggut dan berambut putih. Faktanya, kecuali tinggi badan orang ini, semua hal lain tentang dirinya mengingatkan mereka pada beberapa profesor tua di masa akademi spiritual. Akhirnya Minos penasaran bertanya pada Joey sambil menikmati hidangan lezat yang tersaji di sana. Tuan Joey, saya penasaran. Meskipun memiliki bakat hitam, Anda sepertinya tidak pernah bergabung dengan keluarga bangsawan, atau kekuatan signifikan apapun. Jadi, mengapa Anda memilih jalan ini? Dan ketika dia selesai berbicara, semua orang di ruangan itu, bukan hanya Minos, sudah menatap Joey dengan penuh perhatian. Dengan rasa ingin tahu yang bersinar di mata mereka, kedua wanita yang menemaninya ke kota ini tidak pernah menanyakan hal seperti itu kepada Joey. Tentu saja, setiap kultivator memiliki ceritanya masing-masing, tetapi mereka tidak memiliki keintiman untuk menanyakan pertanyaan semacam itu. Namun, meski mereka tidak menanyakan apapun padanya, mereka berdua masih memiliki pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh Minos di benak mereka.
Lagi pula, kenapa orang ini tidak bergabung dengan organisasi manapun? Dan bukan berarti tidak ada kekuatan yang lebih kecil di utara benua tengah, di mana kebebasan individu tidak akan begitu dibatasi. Namun, mereka semua tahu bahwa lelaki tua ini bahkan belum bergabung dengan kekuatan ini. Hal itu tentu saja terkait dengan tingkat kultivasi Joey dan usianya. Mempertimbangkan faktor-faktor ini saja, semua orang di sana tahu bahwa Joey mungkin tidak pernah mengembangkan teknik tingkat hitam. Sial, budidayanya sangat lambat sehingga tidak ada dari mereka yang berpikir aneh saat mengetahui bahwa dia benar-benar mengembangkan teknik tingkat putih. Tapi tidak hanya itu, mengingat Joey berusia lebih dari 400 tahun dan masih di level 42, ini berarti dia tidak hanya kekurangan teknik budidaya yang baik, dia juga kekurangan sumber daya. Jadi, 4 orang ini tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi anggota organisasi manapun. Kalau tidak, dia pasti akan memiliki level yang jauh lebih tinggi. Dan akhirnya, Joey mulai berbicara setelah menghela nafas panjang. Itu terjadi beberapa abad yang lalu ketika aku masih muda, di usiamu. Faktanya, bahkan ketika aku tahu aku memiliki bakat hitam, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi bawahan kekuatan regional yang besar. Lelaki tua itu kemudian mulai menceritakan kisahnya, perlahan dan dengan suara serak, seolah-olah dia adalah seorang kakek yang menceritakan sebuah kisah kepada cucunya. Tapi aku tidak melakukannya karena kesombongan atau semacamnya. Aku tidak pernah benar-benar berpikir bahwa aku akan menjadi lebih kuat sesuai keinginanku tanpa terlibat dengan kekuatan ini. Aku tahu ini mungkin hanya akan memperlambatku. Namun, saya menempuh jalan itu karena saya benar-benar tidak ingin hidup dalam peperangan, berjuang untuk hidup atau sumber daya saya sendiri. Saya ingin hidup dalam damai, jauh dari konflik duniawi. Jika aku memiliki kehidupan sebagai petani, aku akan puas. Ucapnya, mengingat masa lalunya, dengan mata sedikit memerah. Tetapi setelah bertahun-tahun, setelah aku bertemu dengan seorang penguasa di kerajaan akhir, aku akhirnya menyadari apa yang membuatku berpikir dengan cara yang damai ini. Pada saat aku telah memilih jalan ini, aku ingin menjauh dari urusan keluarga besar, tapi aku tidak mengerti alasannya. Itu selalu menjadi pertanyaan terbuka bagiku. Seolah-olah aku mengambil keputusan karena kejadian yang tidak pernah terjadi. Sementara itu, keempat orang itu mendengarkan dengan seksama cerita Joey sambil mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sulit bagi mereka untuk tidak membayangkan apapun, mendengarkan apa yang dia katakan sejauh ini. Dari apa yang dia katakan, sepertinya, dia pasti pernah mengalami situasi traumatis saat masih muda, pikir Abi dalam hati. Adapun Minos, dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan Abi. Apakah ingatannya diubah? Di saat yang sama, Robin dan Barbara juga punya teori masing-masing dan sangat ingin mendengar cerita keseluruhannya. Siapakah orang yang dia temui di kerajaan akhir? Dia pasti mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan. Sementara itu, Joey melanjutkan ceritanya. Tetapi akhirnya, spesialis itu membantu saya mengingat bagian masa lalu saya yang terlupakan. Dari apa yang dia katakan padaku, seseorang telah menggunakan teknik spiritual yang luas jangkauannya, fokus pada aktivitas mental, untuk menyegel sebagian ingatanku. Batuk. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Lebih tepatnya, seseorang telah menggunakannya pada orang-orang di kota kelahiranku. Dan mendengar pernyataan seperti itu, Abi hanya bisa berseru ragu. Di seluruh kotamu, mengapa ada orang yang melakukan hal seperti itu? Bagaimana tuan ini mengetahui hal ini? Namun, saat Abi sedang berbicara, Minos meraih salah satu tangannya dan memintanya untuk tenang. Mari kita terus mendengarkan ceritanya. Maafkan aku telah meninggikanku. Dia meminta maaf dengan malu-malu. Batuk. Tidak masalah, Bu Abi. Komentar itu aneh, dan saya sempat mempertanyakan hal seperti itu ketika mendengar dari ahli yang membantu saya itu. Tetapi menurut dia, saat saya masih kecil, ketika saya belum mulai berkultivasi, dia menemukan sesuatu. Saat dia lewat di sekitar kota saya, dia merasakan teknik yang kuat dilepaskan, dekat ke kota tempat aku tinggal. Menurut dia, hal itu membuatnya pingsan, padahal jaraknya beberapa puluh kilometer dan padahal dia memiliki jiwa yang kuat. Ucapnya sambil mengingat kekuatan pria itu. Bahkan tanpa pengembangan spiritual, individu tersebut masih memiliki kekuatan fisik sekuat Raja Spiritual Puncak. Sejauh ini, itu adalah individu terkuat yang pernah dilihat Joey dalam hidupnya. Dan karena ini, dia semakin menghormati pria itu. Setelah kejadian itu, dia mengatakan bahwa dia telah mencari di kota kami selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah kota itu menghilang dalam semalam. Dia menjadikan misi menemukan kota saya sebagai tujuan hidupnya dan telah mencari kami selama beberapa dekade. Dia pernah menghadapi situasi serupa sebelumnya, cerita aneh dari wilayah lain, dan itu meyakinkannya untuk terus mencari. Tetapi akhirnya, ketika saya berusia sekitar 50 tahun, dia secara tidak sengaja menemukan saya dan membantu saya memecahkan efek segel yang menyembunyikan fakta tertentu dari masa lalu saya. Hari itu, aku menemukan kebenaran tentang ceritaku.
Bangkitnya Dataran Hitam Bab 300, Manusia Laut yang Misterius. Ketika Joey mencapai titik ini dalam ceritanya, 4 orang di sekitarnya telah berhenti makan dan sepenuhnya fokus padanya. Saya mengetahui bahwa ketika saya masih kecil, seluruh kota saya telah diserang oleh musuh yang kuat. Namun, dia tidak membunuh kami tetapi menculik kami dan membawa kami ke tempat lain. Saya ingat tempat itu luar biasa. Ada bangunan yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Bahkan setelah bertahun-tahun saya hidup, saya belum menemukan yang seperti itu. Selain itu, makhluk yang berinteraksi dengan kita semuanya sangat berbeda. Sejujurnya aku tidak bisa memikirkan spesies apa yang dimiliki individu-individu itu, tapi mereka memiliki beberapa kesamaan dengan beberapa makhluk dari ras laut. Namun, tidak seperti makhluk bertubuh besar, seperti makhluk spiritual laut, mereka memiliki bentuk yang lebih mirip dengan kita. Lengan, kaki, tangan, ciri-ciri lain yang ada pada manusia, semuanya ada di sana. Namun, mereka memiliki kulit kebiruan, besar, mata hitam pekat, dan apa yang tampak seperti insang setinggi hidung. Setelah mendengar ini, keempat orang tersebut memberikan reaksi yang mengejutkan, dengan pupil mereka berkontraksi sepenuhnya dan mulut mereka sedikit terbuka. Dan meskipun ketiga wanita tersebut menganggap cerita Joey sangat menarik, Minos sudah mulai memikirkan kemungkinan di balik makhluk-makhluk ini. Apakah mereka ada hubungannya dengan manusia laut? Dia bertanya-tanya ketika dia menganalisis apa yang dia ketahui tentang subjek tersebut. Manusia laut merupakan ras dari dunia spiritual yang hidup di wilayah bawah laut dan memiliki banyak kemiripan dengan manusia. Artinya, meskipun binatang laut hanyalah subklasifikasi dari binatang spiritual, karena beberapa keanehan membuat mereka lebih dekat dengan binatang darat, sesuatu yang berbeda terjadi pada manusia laut. Meski mirip dengan binatang laut dalam banyak hal, makhluk ini memiliki banyak karakteristik yang hanya ada pada manusia. Dan karena itu, mereka memiliki klasifikasi spesiesnya sendiri di dunia spiritual, yang membedakan dirinya dari binatang laut dan manusia. Namun, Minos hanya merasa aneh bahwa beberapa karakteristik yang dikutip Joey tidak terdapat pada masyarakat laut yang dikenal Henricus Longus. Apakah ada ras dalam spesies masyarakat laut? Bagaimanapun, dia segera mengesampingkan pemikiran itu dan kembali memperhatikan sosok tua yang menceritakan kisah itu. Pada saat saya dan rekan senegara saya diculik, kami mengalami berbagai jenis pengalaman dengan makhluk-makhluk itu, seolah-olah kami adalah kelinci percobaan dalam pengujian terhadap manusia. Saya ingat beberapa dari kami digunakan sebagai sampel dalam pembedahan, berpartisipasi dalam pertempuran, bagi mereka yang sudah membudidayakan, dan mengolah teknik-teknik aneh. Sebenarnya, saya ingat sebagian besar rekan sebangsa saya yang sudah mulai berkultivasi pada saat itu meninggal karena efek aneh atau menghilang tanpa pamit. Efek aneh? Minos bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, misalnya, saya ingat 2 kasus yang terjadi pada kenalan saya. Dalam satu kasus, orang itu telah berubah menjadi makhluk aneh dengan ukuran anggota tubuh yang tidak proporsional. Dalam kasus lain, orang itu menguap saat berkultivasi. Dia jujur berkata sambil menghela nafas dalam hati. Melihatnya di masa kecilnya telah menyiksa Joey yang masih muda. Tidak heran aku sangat takut mengembangkan teknik yang kuat di masa lalu. Dia berpikir dalam hati, mengingat situasi menyakitkan yang dia lihat saat itu. Tidak mudah melihat seseorang mati menguap. Bagaimanapun, meskipun dia tidak ingat apa yang terjadi ketika dia mulai berkultivasi. Dia telah terpengaruh hingga mengembangkan kepribadian yang menakutkan. Oleh karena itu keinginan untuk menjalani kehidupan yang tenang tanpa mempedulikan kemungkinan untuk hidup lebih lama. Dan semua itu berubah setelah berpuluh-puluh tahun mengetahui apa yang telah terjadi. Jadi, meski dia menemukannya lebih dari 300 tahun yang lalu, masih butuh waktu lama baginya untuk mencernanya. Mengatasi trauma tidaklah mudah. Dan pada akhirnya, setelah ia mengatasi hal itu, ia sudah tua, berada pada level yang rendah. Yakni dalam kondisi yang kurang menarik untuk bergabung dengan organisasi-organisasi mulia di daerah. Tapi bukan itu saja. Joey juga sudah terbiasa dengan gagasan hidup damai, bahkan setelah mengatasi traumanya. Tapi sungguh hal yang mengerikan. Abi berkomentar dengan suara rendah. Dia tahu ada teknik pengorbanan, yang bisa meninggalkan kerusakan besar. Tetap saja, remaja putri ini tidak mengetahui apapun seperti yang dijelaskan Joey. Di saat yang sama, 3 orang lainnya yang mendengarkan cerita tersebut juga terkesan dengan hal ini. Dan akhirnya, Joey terus berbicara. Eksperimen yang dilakukan oleh orang dewasa benar-benar menghebohkan. Sebagai gambaran, ketika kami dibebaskan, hanya anak-anak yang masih belum bisa berkultivasi pada saat itu yang selamat. Dia berhenti sejenak dan kemudian mengoreksi. Maksudku, aku tidak melihat satupun orang dewasa di kotaku bersama kami. Banyak yang meninggal dan meninggalkan jenazahnya, tapi ada pula yang tidak pernah kami ketahui nasibnya. Kalau anak-anak termasuk aku, kita hanya menjalani banyak aktivitas, seperti menghadiri kelas, melihat artefak tertentu, menggunakan barang tertentu. Tidak ada yang sedrastis yang terjadi pada orang dewasa.
Namun, setelah banyak merenungkan apa yang terjadi pada kami, saya menyadari bahwa praktik ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan kami. Menentukan apakah kami mampu berkultivasi sebelum usia 10 tahun, dan seterusnya. Mereka juga memaksa kami untuk melihat hal-hal tertentu, yang sepertinya dibuat untuk meyakinkan kita agar menyembah mereka, atau semacamnya. Mendengar ini, Barbara memutuskan untuk mengatakan sesuatu untuk pertama kalinya. Saya mendengar bahwa beberapa agama di zaman kuno mencuci otak anak-anak. Aku juga memikirkan hal itu setelah merenungkan kejadian itu. Mungkin mereka mencoba mengindoktrinasi kita dengan agamanya. Joey berkata sambil menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan Barbara. Ngomong-ngomong, aku tidak yakin berapa lama kami tinggal di tempat itu, tapi yang pasti tidak sampai 1 tahun. Setelah itu, hampir semua anak yang ada di kota lamaku dibebaskan, di kota lain di kerajaan. Yang berbeda dari kita. Dia kemudian berhenti sejenak saat mengingat kejadian itu. Joey adalah seorang yatim piatu pada saat itu, namun ia dibesarkan oleh teman lama orang tuanya, tetangga mereka. Namun, dia tidak pernah mengetahui nasibnya. Dia pasti sudah mati saat itu. Dia memikirkannya sejenak. Setelah hening beberapa saat, Abi menanyainya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Aku dan anak-anak lain, kami telah kehilangan semua ingatan kami tentang apa yang telah terjadi. Tapi tidak hanya itu, tapi mereka juga menempatkan kami di bawah pengaruh teknik yang membuat kami percaya pada ingatan palsu, yang mengisi kekosongan yang tersisa. Dengan ini, kami disambut sebagai anak yatim piatu perang di kota itu, yang kami yakini adalah milik kami. Saat itu, sedang terjadi pertempuran besar-besaran di tempat itu, sehingga tidak sulit jika lelucon ini tidak menimbulkan pertanyaan. Mereka yang menyambut kami tidak meragukan asal-usul kami juga tidak memikirkan kemungkinan ini. Dia selesai menceritakan kisahnya sambil memasang ekspresi rumit di wajahnya. Sejak saat itu, segala sesuatu terjadi seolah-olah tidak ada peristiwa yang terjadi. Joey tidak ingat kota lamanya, orang-orangnya tidak ingat apapun. Dia benar-benar percaya bahwa dia adalah korban perang dan bahwa dia selalu tinggal di tempat dia dan anak-anak lainnya ditinggalkan. Begitu, Minos bergumam dengan suara rendah sambil memikirkan cerita Joey. Sepertinya lelaki tua ini telah melalui banyak hal. Sungguh menakjubkan bahwa dia belum putus setelah mengetahui semua ini. Saya tidak bisa membayangkan betapa buruknya kenangan ini. Sementara itu, Abi dan 2 wanita lainnya kembali angkat bicara mengomentari masalah tersebut. Ini pasti sulit bagimu, Joey. Makhluk laut ini terlalu berani untuk menyerang kota manusia dan melakukan semua ini padamu. Robin mengeluh dengan tidak senang. Kebenaran, Abi mengangguk ketika dia melihat lelaki tua di depannya dan bertanya. Apakah kamu masih memiliki kontak dengan orang-orang yang bersamamu? Joey lalu menggelengkan kepalanya, menandakan tidak. Tidak, faktanya, sebagian besar dari mereka sudah mati. Hanya aku yang memiliki bakat hitam. Oleh karena itu, meski dengan teknik kultivasiku yang berkualitas buruk, aku masih mampu mencapai level yang lebih tinggi dari mereka. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka meninggal bahkan sebelum mencapai tahap budidaya kelima. Sekalipun sebagian besar telah mencapai tahap keempat dan memiliki harapan hidup 450 tahun, penyakit dan konflik selalu muncul dalam hidup kita.